Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan nama saya Sela Dwi Wahyuni. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Bandar Negeri Suwoh. Saya mahasiswi PPK dalam jabatan tahap 2 gelombang 1 tahun 2025. Prodi Bimbingan Konseling di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 2503 36100008. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Gimana tadi belajarnya? Bisa? Bisa, ya. Rizky tahu? Kamu tahu, Nak, dipanggil ke sini karena apa? Nggak tahu. Nggak tahu, iya. Ibu mendapatkan informasi dari guru kelas bahwa kamu sudah beberapa minggu ini tidak berangkat. Di dalam beberapa minggu itu ada hari-hari kamu tidak berangkat, ya. Makanya Ibu manggil ke sini, disuruh ke sini untuk kita memecahkan masalah kamu. Sebelum acara bimbingan konseling individu ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rizky bisa mimpin doanya? Iya, bisa. Ayo, silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Ya. Tahu itu bimbingan konseling individu apa? Enggak tahu. Bimbingan konseling individu itu bimbingan pemecahan masalah. Konseling itu Ibu, konselingnya kamu. Di sini Ibu akan membantu memecahkan masalah yang ada di kamu, ya. Waktu konseling individu itu 30 menit. Siap? Siap untuk ini konseling individu? Ya, kalau siap, Rizky, kamu, Nak, di sini tulis namanya, ya, di sini, di sini, ya, tulis namanya sesuai itu, ya, di sini, ya, di situ. Ya, kita mulai ya. Waktu kita 30 menit. Ibu mau menanyakan, ya, kenapa kamu itu, Nak, sekarang sering tidak berangkat sekolah, ya? Apa alasannya? Membantu orang tua di rumah, Bu. Membantu orang tua di rumah. Kemudian kalau malam apa yang dilakukan? Kadang, Bu. Bergadang, main game. Iya, main gamenya sendiri atau sama teman-teman? Sama teman-teman, Bu. Sama teman-teman. Iya. Kita membantu orang tua itu nggak ada salahnya, boleh. Itu mendapatkan pahala. Tetapi kalau bermain games nyampe malam itu kan merugikan diri sendiri. Karena apa akibatnya kalau bergadang? Bangunnya kesiangan. Bahkan sering tidak masuk sekolah. Iya. Semua itu ada di diri sendiri. Kita boleh bergadang. Tetapi diniatkan dari diri sendiri, seumpamanya kita membantu orang tua kita itu sampai larut malam. Tetapi kan kalau diniatkan dari diri sendiri, besok pagi harus bangun pagi. Itu bisa. Semua itu juga tergantung dari diri kamu sendiri, Nak. Walaupun ibu memaksa harus bangun pagi, walaupun ibunya di rumah, neneknya di rumah memaksakan bangun pagi, kalau dari diri sendiri tidak ada usaha,
itu tidak akan terjadi. Kita boleh berteman dengan siapapun boleh, ya. Tapi berteman juga kita harus tahu mana yang akhirnya nanti akan merugikan. Tuh ya. Kalau temannya ngajak begadang kelewat larut malam, contohnya bergadangnya sampai jam 1 malam, ya kita jangan laksanakan, ya. Kalau sudah tahu udah malam, batas waktulah, batas waktu paling malam itu jam 11, itu paling malam, ya. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu, tahu aturan-aturan waktunya. Kalau pulang sekolah ngapain aja? Main Main. Sampai jam berapa? sampai sore. Sampai sore. Terus membantu orang tuanya jam berapa? Sesempatnya. Kadang malam, Bu. Kadang malam, ya. Apalagi kan di rumah punya adik. Kita kan bisa membantu adik sambil membantu orang tua sambil mempelajari adiknya, ya. Bukan berarti main. Kita kan punya waktu lama di sekolah dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 kita jam 2 lewat sudah di rumah. Kan? Itu banyak waktu yang di rumah. Katanya guru kelasnya juga nilainya sekarang berkurang. Ikut apa aja di sekolah? Main futsal, Bu. Main futsal. Terus itu kepramukaan organisasi itu OSIS ikut? Enggak. Harus ini ya, mau bisa membagi waktu. Kalau kita di rumah sudah penat, di rumah sudah membantu orang tua, umpama kita nanti pulang jam 2, kita nggak usah dulu main futsal, kalau di rumah ada pekerjaan yang harus dibantu. Futsalnya diundur dulu minggu depan. Jadi dengan kita bisa memanajemen waktu, membagi waktu, itu juga di kitanya kita lebih fokus. Kita mau sekolah fokus, kalau semuanya diikuti ya nggak ada waktu kita kelelahan. Nanti bisa-bisa di kelas tidur, saking lelahnya. Ya, di sini kan ada asas BK itu ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi Rizky jangan takut. Jangan takut Rizky kamu bercerita seperti ini nak. Jangan takut, ini nanti sama guru BK-nya dikasih tahu ke kawan-kawan, dikasih tahu ke guru lain, kemudian nanti dikasih tahu sama cewek-cewek yang ada di kelas. Nah, itu enggak, ya. Ini rahasia kita antara kamu dan ibu. Jadi apa yang terjadi di ruang ini, ibu tidak akan ceritakan ke guru-guru lain termasuk temannya, ya. Jadi ya nggak apa-apa, terbuka aja. Di rumah sering dimarahi orang tua? Kadang. Ya orang tua marah karena apa? Karena melakukan kesalahan. Ya kalau pulangnya udah kelewat sore, masih pakai baju sekolah, pulang ya pasti dimarah, ya. Malam pun seperti itu. Kalau kita bergadang, ya gimana nggak kena marah. Waktunya orang tua kita istirahat, kita di depan, di teras, di dalam rumah masih main game sama kawan-kawan. Ya, game itu juga nantinya menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Iya, kalau rumahnya pakai wifi, kalau nggak pakai wifi, beli paket terus. Nanti kalau sudah ketergantungan sama HP, belajarnya nggak fokus. Ya. Di sini terus kemudian sudah dari yang kita bicarakan ini kira-kira tahu nggak apa konsekuensinya, apa akibatnya kalau kamu itu jarang berangkat? Kira-kira kalau menurut kamu nak, kalau saya jarang berangkat itu nanti ngapain? Apa yang akan terjadi? Kalau jarang berangkat. Iya, kalau alfa terus saking banyaknya bisa jadi apa itu alfa itu? Bisa nggak naik kelas. Kemudian ketinggalan pelajaran, ketinggalan juga ketinggalan nilai juga.
Karena apa? Temannya pengambilan nilai, kamu nggak berangkat, ya. Karena kamu seringan berangkat. Kalau seumpamanya, ini Ibu nanya, seumpamanya andainya kamu tak naik kelas, siapa yang kecewa? Saya, Bu. Saya. Terus terutama yang paling kecewa siapa? Orang tua. Orang tua. Iya. Kalau diri sendiri apa? Kenapa kok kecewa kalau tinggal kelas? Karena apa? Karena Nggak bisa melanjutkan sekolah. nggak bisa melanjutkan sekolah. Ya bisa kalau mau melanjutin, cuman waktunya terbuang sia-sia. Temannya bisa naik kelas, kita tinggal kelas kalau sering nggak berangkat. Apalagi tanpa keterangan, sempatkan. Kalau itu penting betul, boleh nggak sekolah dengan syarat kirim surat atau izin. Kalau ada keluarga yang kehilangan keluarga atau meninggal, itu kan musibah. Jika ada anggota keluarga yang sakit, kita kalau di rumah tidak ada yang mengantar ke rumah sakit atau menunggu di rumah sakit, itu boleh. Itu izin pun punya batas waktunya. Paling lama itu 3 hari izin itu. Kalau sakit seminggu. Setelah seminggu nanti kirim surat lagi. Itu. Tapi ya masa ya seminggu nggak sembuh-sembuh, ya. Harus sembuh, sembuh nggak sembuh seminggu itu harus kirim surat. Kalau seumpamanya masih sakit kirim surat, kalau udah sehat dilanjutkan sekolah. Kemudian sekolah itu tanyakan sama teman, materi apa yang kamu ketinggalan, itu ditulis. Bukan malah, oh iya saya udah izin lama berapa hari, udah nggak mau nulis, nggak mau rangkuman temannya. Akhirnya ketika soal tidak bisa menjawab, ketinggalan pelajarannya. Nanti ketika semester itu susah mau belajarnya, ya. Ini Ibu juga di laporan katanya, si kamu nak, kalau apa itu bukunya banyak yang mulus. Kawannya nulis, kamunya kadang ngantuk di sekolah, nggak mau nulis. Itu karena akibat apa? Begadang. Iya. Kamu dalam 1 minggu itu, apakah hampir tiap hari, maksud Ibu hampir tiap malam begadang? Iya. Jadi usahakan dikurangi ya. Kalau malam minggu, ya nggak apa-apa begadang, karena besoknya hari libur. Apalagi kalau mau semester nanti, ya usahakan jangan begadang, biar tubuhnya fit, bisa belajar dengan tekun, biar menghasilkan nilai yang baik, ya. Gimana sekarang perasaannya? Lega nggak? Kita berbicara seperti ini, lega nggak? Apa ada yang kata-kata lain yang mau kamu ungkapkan selain ini? Boleh. Apakah di kelas itu ada temanmu yang maksudnya yang suka membuli kamu? Enggak. Semua temannya, apakah teman yang kamu main game begadang itu teman sekelas? Ada teman sekelasnya? Ada. Tapi kamu bisa ini enggak, bisa maksudnya menilai, kok dia walaupun main game, walaupun dia begadang, dia bisa bangun pagi, kenapa saya enggak? Kamu sempat begitu enggak? Sempat memikirkan seperti itu enggak? Enggak. Karena taunya kalau udah ngantuk tidur bangunnya pasti siang ya. Iya. Jadi diusahakan kalau begadang itu waktunya itu diperkirakan ya. Pokoknya harus tetap berangkat. Dari pembicaraan kita ini, kamu bisa memetik apa nak dari konseling kita ini? Apa yang bisa kamu petik? Maksudnya gini, dari yang Ibu sampaikan apa kesimpulan dari Rizky gitu? Yang kamu dapat apa? Masa nggak ada? Kita loh di sini akan memecahkan masalahmu, masalah tentang begadang yang sering kamu lakukan, yang kamu tidak bisa membagi waktu, ya. Ibu ulangi. Cara
cara apa yang harus dilakukan untuk bisa mengurangi begadang? Kiranya itu apa caranya? Kalau di kamu seperti apa, Nak? Caranya biar kamu tuh nggak begadang. Gimana? Kalau kelelahan bisa tidur cepat nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Lah, kemarin-kemarin kalau kelelahan itu main HP dulu sebelum tidur apa langsung tidur? Kenapa dulu? Oh, main HP dulu. Jadi sekarang itu udah kayak setengah ketergantungan ya, sebelum tidur main HP dulu. Nah, besok-besok kalau mau tidur HP-nya dikurangin dulu, ya. HP-nya dikurangin dulu. Jadi apa lebih baik HP-nya dikurangin, kemudian buka buku yang tadi dari sekolah, dibaca kembali atau diperiksa kembali apakah itu masih ada soal atau tugas yang belum tuntas. Lebih baik dibaca, dikerjakan sebelum tidur daripada main HP, ya. Karena HP itu ya ada sisi positifnya, banyak pula sisi negatifnya, ya. Positifnya kalau kita mau cari tugas yang nggak tahu bisa lihat di HP, ya. Tetapi sisi negatifnya kita ketergantungan. Apalagi seperti tadi kamu bilang mau tidur megang HP dulu, Bu. Kalau nggak megang HP nanti nggak bisa tidur, nyenyak, nggak bisa tidur nyenyak. Ya. Itu HP-nya gantian sama orang tuanya apa punya sendiri? Sendiri. Punya sendiri. HP-nya sering diperiksa orang tuanya enggak? Sering. HP-nya isinya apa? Ada foto-foto yang pornografi enggak? Enggak. Foto-foto yang sewajarnya. Iya. Apa sudah punya cewek? Jadi sebelum tidur teleponan sama cewek? Ada? Iya. Ceweknya di kelasnya ya? Iya. Tuh, apalagi ada ceweknya di kelasnya, malu. Malu kalau tidak berangkat sekolah. Bayangin lagi kalau kamu diumumkan atau menerima lapor tinggal kelas. Kemudian ceweknya tahu, malu nggak? Malu. Jadi kedepannya harus bisa membagi waktu, ya. Boleh pacaran itu boleh, tapi buat penyemangat. Saya kalau dapat nilai jelek malu dong sama cewek itu. Saya kalau nggak berangkat malu dong sama cewek itu. Kalau baju saya nggak rapi, malu dong saya. Boleh, itu untuk penyemangat. Nggak apa-apa. Yang penting sewajarnya. Udah tembak belum tuh ceweknya? Udah, diterima dong. Waduh, cantik. Lumayan. Iya, nggak apa-apa pacaran itu, ya. Itu teman sekelas udah tahu belum? Itu pacarnya? Tahu? Kalau belum tahu nanti diambil sama temennya. Kasih tahu, ini dong pacar saya, penyemangat saya, ya. Nah, jadi ke depannya harus berubah, ya. Harus bisa membagi waktu, yang mana yang penting, yang mana nggak penting. Jadi diutamakan, didahulukan yang penting terlebih dahulu, ya, baru yang lainnya. Berarti ini kalau punya cewek di kelas, jangan-jangan tugasnya ceweknya yang nulis? Bukan? Enggak? Kamu sendiri yang nulis? Jangan disuruh ceweknya ya. Nanti naik kelas ceweknya, kamu tinggal kelas lagi. Harus bisa. Pokoknya penyemangat itu cewek boleh, ya. Dari begadang itu kiranya ke depannya bisa nggak berubah? Bisa ya, insya Allah bisa berubah ya. Ibu berharap sih kamu bisa berubah, ya. Konsekuensinya itu kan tadi kalau terlalu banyak tanpa keterangan, tugas tidak dikerjakan, di kelas itu pasif, maksudnya pasif itu kadang temannya nulis kamu tidur, kadang nyantai, ya. Itu nanti poin tersendiri untuk guru kelasnya. Poin itu poin nilaimu, oh si Rizky ini catatannya setiap minggunya masa nggak pernah berangkat sekolah, masa alfanya banyak. Jadi kita lihat ini minggu ke depan besok bagaimana si Rizky ini kamunya ya, bisa atau enggaknya ya. Kemudian kita itu mengkonseling itu memecahkan masalahnya.
sekarang merasa permasalahannya sudah mulai terpecahkan belum? Sudah. Jadi sudah ada niatan hati untuk merubah. Nah, ini komitmen yang akan saya buat. Tadi kan Ibu udah bilang, komitmen yang akan dibuat. Komitmen itu apa yang akan kamu lakukan untuk bisa membagi waktu. Ya, ya ditulis ya. Ya. Ya, apa aja yang mau kamu lakukan, itu ditulis. Ya, ditulis semua ya. Tadi kan Ibu udah bilang apa yang mau kamu lakukan, apa mengurangi begadang, ya, dan lain sebagainya. Ya, ya, bawahnya, satunya puternya. Ya, bawahnya itu ya dijawab juga apa saja, minimal 4. Itu usaha untuk ini, usaha untuk bisa memanajemen waktu. Iya. Tulis. Mudah-mudahan minggu ke depan ada perubahannya ya. Ya. Ya, satu lagi. Ya. Itu komitmen yang harus diingat-ingat ya. Itu upaya untuk merubah biar bisa memanajemen waktu. Oke. Sudah puas dengan counselingnya? Ya, kalau sudah puas, ini kita isi ya. Di sini kita diisi kembali nama kelasnya ya. Kelas 8 nama diisi. Ya. Ya, ini diconteng. Saya memiliki rencana harian yang jelas untuk kegiatan saya. Setuju atau sangat tidak setuju atau gimana diconteng. Yang mana pilihannya? Yang mana pilihanmu dicontengin. Iya. Ya, diconteng. Ya, dibaca sambil diconteng ya. Saya dapat mengatur waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas sekolah. Ya. Kalau itu setuju, diconteng. Ya, diconteng. Ya, dibaca dulu, terus diconteng. Ya. Iya, baca ya. Apa itu? Saya mengutamakan daftar tugas. Ya, setuju atau tidak? Saya dapat membagi waktu. Ya, saya merasa stres karena tidak mampu mengatur waktu. Ya, saya merasa lebih produktif. Saya sering mengalami gangguan sehat. Ya, kemudian saya ya, kemudian ini juga di sini ya, ditulis namanya, kelasnya. Ya, tulis kelas 8. Ya.
Ya, ini dibaca lagi itu. Ketetapan konseler dalam tentu saya puas atau tidak tentang bimbingan coaching tadi, itu diconteng. Ya. Berjelaskan tentang teknik ya penerapan ya. Yang bawah juga ditulis, diconteng juga. Ya. Ya, saya merasa didukung konselor dalam kontrak. Nah, ini satu lagi nak. Satu lagi ya. Ya, 8. Ya, tanggal. Nah, ini dibaca terus diconteng seperti tadi. Saya merasa mampu mengatur waktu dengan baik ini untuk kedepannya. Bisa mengatur waktu dengan baik atau tidak. Ya. Saya sering membuat daftar tugas harian. Ya. Saya mampu orientasikan. Ya. Saya mengalami kesulitan dalam membagi waktu. Kegiatan sekolah hobi tadi. Saya menunda pekerjaan atau tugas hingga tidak bisa mengalokasikan waktu. Saya merasa kewalahan dengan ya. Ya. Baca ya. 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 Di sini ditulis namanya, terus tanda tangan. Iya. Ya, tanda tangannya di atas garis. Ya, tanda tangannya di atas garis. Ya, aku jelaskan ya. Di sini tadi kamu nak membuat komitmen. Komitmen itu kamu itu berniat untuk berusaha bagaimana caranya untuk bisa memanajemen waktu. Yang pertama itu kamu akan mengurangi begadang, ya, kemudian membuat jadwal keseharian kamu pulang sekolah ngapain sampai tidur, kemudian lebih mengutamakan sekolah, ya, belajar dengan efektif. Ini yang kamu buat komitmen kamu untuk kedepannya. Jadi kita lihat minggu depan bagaimana adakah perubahannya atau tidak. Nanti jika tidak ada perubahannya, kita bisa bimbingan konseling lanjutan, ya. Ya, jadi mudah-mudahan ada perubahannya ke depannya ya. Dari sini Rizky puas? Kamu puas nak? Puas ya. Mudah-mudahan usaha kita berhasil ya ke depannya. Sudah cukup, waktunya sudah cukup. Ibu akhiri. Terima kasih untuk kamu nak. Dan Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.